Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azriel Raffi Atala dari kelas manajemen A1 tahun 2023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pelajaran Pancasila, diawali dengan Pancasila dalam kajian sejarah. Nah, pertama, Pancasila dalam kajian sejarah, pengertian dasar negara sendiri yaitu alas atau fundamen yang menjadi pijakan dan mampu memberikan kekuatan kepada berdirinya sebuah negara. Negara Indonesia pun juga dibangun berdasarkan pada suatu landasan atau pijakan Pancasila. Pancasila adalah 5 dasar luhur yang ada dan berkembang bersama dengan bangsa Indonesia sejak dahulu. Nilai-nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, serta keadilan. Nilai-nilai tersebut telah ada dan melekat serta teramalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup. Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia sendiri yaitu sejak zaman batu, kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad keempat, kelima, kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke-7, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di bawah Wangsa Selaryenda di Palembang. Timbulnya kerajaan Sriwijaya, kemudian kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur, serta kerajaan lainnya. Dalam kaitannya dengan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila menjadi 5, yaitu pertama ada era prakemerdekaan atau biasa disebut sebelum kemerdekaan, 2 era kemerdekaan, 3 era Orde Lama, keempat era Orde Baru, dan kelima ada era reformasi. Era prakemerdekaan, zaman sejarah ahli geologi mengatakan bahwa kepulauan Indonesia terjadi dalam pertengahan zaman tersier, kira-kira 60 juta tahun silam, baru pada kuarter yang dimulai sekitar 600.000 tahun yang silam di Indonesia didiami oleh manusia berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan, berdasarkan artefak yang mereka tinggalkan. Mereka mengalami hidup 3 zaman, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum. Pada masa prasejarah tersebut, sebenarnya inti dari kehidupan mereka adalah nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yaitu pada masa prasejarah tersebut sebenarnya inti dari kehidupan mereka adalah nilai-nilai Pancasila yaitu sendiri. Pertama ada nilai religius, kedua ada nilai perikemanusiaan, ketiga nilai kesatuan, keempat nilai musyawarah, kelima keadilan sosial. Era Orde Lama. Nah, pada era Orde Lama ditandai dengan dikeluarnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin. Setelah menetapkan berlakunya kembali UUD tahun 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar kepemimpinannya yang dinamakan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalam, bahkan terkenal menyimpang, di mana demokrasi dipimpin oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, pada kemerdekaan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan presiden dan juga MPRS
yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Artinya, pelaksanakan UUD 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena penyelenggaraan pemerintahan terpusat pada kekuasaan seorang presiden dan lemahnya kontrol yang harusnya dilakukan DPR terhadap kebijakan-kebijakan. Selain itu, munculnya pertentangan politik dan konflik lainnya yang berkepanjangan sehingga situasi politik, keamanan, dan kehidupan ekonomi semakin memburuk. Puncak dari situasi tersebut adalah munculnya pemberontakan 30 SPKI yang sangat membahayakan keselamatan bangsa dan negara. Mengingat keadaan semakin membahayakan, Insinyur Soekarno selaku presiden memberikan perintah kepada Legend Soeharto melalui surat perintah 11 Maret 1969 atau biasa disebut Super Semar untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan bagi terjaminnya keamanan, ketertiban, dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintah. Lahirnya Super Semar tersebut dianggap awal asa Orde Baru. Nah selanjutnya era Orde Baru. Pada era Orde Baru sebagai era dinamiskan Pancasila. Secara pribadi, Soeharto sendiri seringkali menyatakan pendapatnya mengenai keberadaan Pancasila yang semuanya memberikan nilai-nilai setinggi-tingginya terhadap Pancasila ketika Soeharto memberikan pidato dalam peringatan hari lahirnya Pancasila. Pada tahun 1 Juni 1967, Soeharto mendeklarasikan Pancasila sebagai suatu force yang dikemas dalam berbagai frase bernada angkuh, elegan, dan superior. Dalam pidato tersebut, Soeharto menyatakan Pancasila sebagai tuntutan hidup, sebagai sumber tata tertib nasional dan sumber tertib seluruh kehidupan, serta merupakan sumber tertib negara dan tertib hukum. Kepada pemuda Indonesia dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1974, Soeharto menyatakan Pancasila janganlah hendaknya memiliki, akan tetapi harus dipahami dan dihayati. Dalam dilakukan tidak ada yang lebih kuat maknanya selain Pancasila Indonesia pada saat itu dan era Orde Baru. Di era reformasi ini Pancasila seakan-akan tidak memiliki kekuatan mempengaruhi dan menuntun masyarakat. Pancasila tidak lagi populer seperti pada masa lalu. Elit politik dan masyarakat terkesan masa bodoh dan dalam melakukan implementasi nilai-nilai Pancasila dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila memang sedang kehilangan legitimasi, runjukan, dan elan vitalnya. Sebab utamanya karena rejim Orde Lama dan Orde Baru menempatkan Pancasila sebagai alat kekuasaan dan yang otoriter. Terlepas dari kelemahan masa lalu, sebagai konsensus dasar dari berdirinya bangsa ini yang diperlukan dalam konteks era reformasi dalam pendekatan kontekstual, komprehensif, konsisten, integratif, sederhana, dan relevan. Dengan perubahan-perubahan terjadi dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, Pancasila dalam kajian filsafat. Apa itu filsafat Pancasila? Filsafat Pancasila adalah
penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Pancasila sebagai filsafat juga bahwa Pancasila mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Next, fungsi filsafat Pancasila. Pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Di dalam suatu bangsa identik dengan jiwa bangsanya masing-masing. Di Indonesia, Pancasila merupakan jiwa bangsa yang berfungsi supaya Indonesia tetap hidup. Kedua, Pancasila kepribadian bangsa Indonesia. Setiap bangsa memiliki ciri khasnya masing-masing sebagai pembeda dengan bangsa lain. Di dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai pemberi ciri khas atau pembeda dengan bangsa lainnya. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Di Indonesia, Pancasila harus dijadikan pedoman atau petunjuk dalam menjalankan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Tujuan filsafat Pancasila. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pertama, menciptakan bangsa Indonesia yang religius dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, menjadikan bangsa Indonesia yang tentram, adil, baik secara ekonomi atau sosial. Nah, ketiga, menjadikan bangsa Indonesia yang saling menghormati sesama dan menghargai hak asasi manusia atau biasa disebut HAM. Keempat, menciptakan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Kelima, menumbuhkan rasa nasionalisme pada bangsa Indonesia. Nah, kesimpulannya, manfaat dari mempelajari filsafat yaitu dapat menumbuhkan nasionalisme dan mencintai tanah air, menjadi pedoman pegangan sikap tingkah laku dan membuat dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadi pandangan hidup agar dapat berperilaku sesuai norma-norma berlaku di masyarakat. Nah, untuk filsafat segini. Selanjutnya, Pancasila dalam perspektif ideologi. Nah, apa itu ideologi? Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan, buah pikir atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula juga hakikat buah pikir atau gagasan. Berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai hasil tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Nah, itu ideologi. Next, ada fungsi ideologi. Fungsi ideologi sebagai fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam kehidupan dunia. Sedangkan fungsi
orientasi dasar sebagai ideologi merupakan yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna rakyat serta dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Ideologi di sini berperan sebagai mempersatu keberagaman yang ada agar masyarakat, tentu saja hal tersebut memiliki tujuan agar tercipta kehidupan bernegara yang baik. Ideologi sebagai identitas bangsa Indonesia terlihat dari ideologi Pancasila yang dimiliki. Ideologi Pancasila dirumuskan oleh Panitia 9 berdasarkan pidato Insinyur Soekarno. Nah, itu fungsi dari ideologi. Selanjutnya, kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Dalam perumusan Pancasila sebagai ideologi negara merupakan proses yang panjang. Berbagai penafsiran filosofis serta ideologi dilakukan agar mencapai nilai-nilai yang kenal hingga sekarang. Buku berjudul Pancasila oleh Profesor Dr. Andes Haji Hamid Ahmad Fauzi, DHMA, akan membantu Grametz memahami lebih mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan bernegara bermasyarakat, yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kedua, sebagai ciri dari pribadi bangsa Indonesia. Ketiga, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Keempat, sebagai dasar negara. Kelima, sebagai sumber dari kehidupan segala hukum. Keenam, sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan. Ketujuh, sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Selain itu, Pancasila memiliki nilai-nilai sejarah karena proses pembentukan sebagai hasil dari perjanjian para wakil golongan ketika mendirikan negara Indonesia. Berdasar kedudukan dan fungsinya yang ternyata begitu penting, Pancasila harus dapat dijaga keleluarnya oleh setiap warga Indonesia. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi negara? Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan sehingga aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Apa yang dimaksud Pancasila ideologi negara? Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat kehidupan yang menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai yang terkandung dalam 5 asas Pancasila dijadikan patokan aturan bangsa Indonesia ini dalam berbuat kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mengapa Pancasila sebagai ideologi bangsa? Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat. Layaknya arah yang tidak pasti dari kapal tanpa kompas, demikian juga negara tanpa arah bila tidak ada Pancasila. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai sejarah karena proses pembentukannya sebagai hasil dari perjanjian para wakil golongan ketika mendirikan
negara Indonesia berdasarkan kedudukan dan fungsinya ternyata begitu penting. Pancasila harus dapat dijaga keluluhannya oleh setiap warga negara. Nah, sekian, terima kasih presentasinya mulai awal hingga saat ini. Jika ada salah mohon maaf. Saya Azriel Raffi Atala, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.